Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali kita bersatu dalam doa, yang mana pada malam hari ini kita berkumpul di kediaman keluarga Ibu Yus. Saya ucapkan selamat malam juga untuk keluarga yang dari Karanganyar atau dari luar lingkungan Santo Yohanes. Adapun pada malam hari ini kita semua dimohon untuk bersama-sama mendoakan Bapak Justinus Sudarjo yang 2 tahun yang lalu telah menghadap Bapa di surga. Pada malam hari ini doa akan dipimpin oleh Bapak Agustinus Sutrisno dan lagu akan dibantu oleh Ibu Tuti. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadat pada malam hari ini. Untuk itu waktu saya serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mengawalinya dengan lagu pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan yang menjadi sumber dan semangat hidup selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita kembali berkumpul untuk bersama-sama mengenang kembali saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu, yaitu Bapak Justinus Sudarjo. Ia dipanggil menghadap Allah. Kita ingin bersama-sama pada malam hari ini mendengarkan sabda Tuhan, yaitu tentang hidup dan mati seseorang. Kita diajak untuk memahaminya. Kita mempunyai harapan
agar hidup kita lebih dikuatkan untuk menghadapi segala tantangan yang kita alami sehari-hari. Lebih-lebih bagi keluarga yang ditinggalkan, agar semakin ikhlas dalam menghadapi kenyataan ini. Semoga dengan 2 tahun ditinggalkan Bapak Justinus Sudarjo, kehidupan keluarga yang ditinggalkan semakin baik-baik saja, semakin mampu berserah diri dan penuh dengan kelegaan. Karena apa? Kita sudah melakukan yang terbaik bagi Bapak Justinus Sudarjo yang telah meninggalkan kita. Kalaupun ada mungkin lika-liku kehidupan yang mungkin kurang baik selama hidup, baik terhadap keluarga, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal, pastilah selama 2 tahun ini bersama-sama untuk dicermati dan diikhlaskan yang memberatkan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Dan kita sudah mengiringi, saya yakin, dalam kesehariannya dengan doa. Saudara-saudara terkasih, kita juga yang masih hidup ini setiap hari tidak lepas dari persoalan-persoalan hidup. Bagaimana kita menyikapinya? Apakah segala persoalan itu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan atau justru sebaliknya? Maka di awal ibadat ini marilah kita meneliti batin kita masing-masing. Sadar akan segala kekurangan kita, marilah kita menyatakan kekurangan kita itu di hadapan Tuhan dan sekaligus mohon ampun kepadanya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan pengertian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Brahma Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya memudahkan saya pada Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang berkuasa atas hidup dan mati, kami telah siap untuk mendengarkan sabda-Mu yang menjadi jalan hidup kami. Dengan mengenangkan saudara kami Bapak Justinus Sudarjo, 2 tahun yang lalu telah Engkau panggil, semoga kami dapat lebih menyadari bahwa hidup dan mati seseorang hanya ada di tangan-Mu. Karena hanya Engkaulah penguasa atas hidup dan mati seluruh umat manusia. Turunkanlah Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar menjadi terang dan jernih. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan.
Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikian firman Tuhan, bahwa semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikian setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, luar biasa bahwa pada minggu-minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan tentang kehidupan, kematian, khususnya atau lingkungan Santo Yohanes. Nah, kebetulan setelah dipanggilnya Bapak Kabit Sugianto, dan bersamaan kita pada malam hari ini, yaitu peringatan arwah 2 tahun Bapak Justinus Sudarjo, dan di hari-hari sebelumnya juga kita yang turut berbelasungkawa orang tua dari Romo Mawang, Bapak Sunario yang dulu pernah di Bimas Katolik Provinsi Lampung, dekat dengan Lampung, tapi meninggalnya di Jawa. Sudah teriring banyak doa untuk beliau, dan tidak salah kalau pada malam hari ini juga kita ya menyampaikan salam dan sekaligus doa semoga Bapak Sunario diampuni segala dosanya dan berbahagia dengan para kudus di surga. Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, ya kita sejenak boleh merenungkan. Tidak sedikit bahwa dalam kenyataan dunia ini yang katanya penuh dengan kemajuan atau modern, tetapi juga banyak orang berpikiran sepintas atau spontanitas. Misalnya ada bahasa yang mengatakan, ngapain sih di dunia zaman sekarang ini kok repot-repot amat memikirkan segala persoalan hidup, atau mungkin males berat-berat mikir atau susah-susah mikir gitu kan, atau bahkan semaunya sendiri. Itu seorang yang acuh dan tak acuh terhadap persoalan hidup. Apakah senang, apakah tidak, entah merugikan orang lain atau tidak, yang penting pokoknya senang, tanpa mempertimbangkan bagaimana keadaan orang lain. Ini sekarang ini tidak sedikit orang mengatakan demikian, tapi kalau Bapak Ibu jarang menjumpai, ya syukurlah begitu. Artinya tidak banyak berpikir masalah keprihatinan manusia. Sementara kalau saya rasakan juga tidak sedikit orang ya, misalnya orang terlilit hutang. Apalagi di era sekarang ada istilah judi online. Karena judi online rusak rumah tangga, pinjaman yang begitu mudah, menawarkan bunga yang kecil gitu. Banyak kelompok-kelompok
ibu-ibu, ya maaf ini kalau yang saya jumpai, saya kebetulan di Lampung Selatan mengalaminya, banyak cerita begitu di sana. Ya, pinjem mudah pinjemnya kembali susah. Tahu-tahu suaminya dapat laporan istrinya utangnya banyak, kasihan banget deh. Maka kalau pinjem tanpa untuk kebutuhan yang pas itu ya akhirnya gitu gunanya duit ngerti-ngerti akeh utangnya. Kemudian banyak orang yang di kondisi sekarang ini merasa gagal dalam usaha. Kemudian tidak sedikit orang menanggung malu karena nama baiknya jatuh karena kegagalan itu. Dan masih banyak lagi yang merasa bahwa akhirnya dunia ini sempit. Atau bahasa lain mungkin ada yang mengatakan bahwa dunia tidak seluas daun kelor, hanya seluas daun kelor maksudnya, seperti itu ya. Coba pohon jati itu jadi rodombo didik. Dan akhirnya dia mengambil jalan pintas ingin mengakhiri hidupnya itu ya entah dengan berbagai macam cara. Mungkin ada minum obat dengan dosis yang tinggi, mungkin maksudnya bunuh diri dan sebagainya. Saudara-saudara terkasih, nah peristiwa yang tersebut tadi sebenarnya mau mengatakan atau mempunyai pandangan yang sama bahwa hidup hanya seolah-olah hanya sekali saja, yakni hanya hidup di dunia ini saja. Pada akhirnya seolah-olah hidup itu hanya miliknya sendiri, seolah-olah orang lain tidak perlu campur tangan. Ya buktinya apa? Dia hanya mau senangnya sendiri. Kemudian di tengah persoalan, kalau yang contoh yang terakhir tadi, seolah-olah nggak ada orang lain yang mau bantu mereka. Dia nggak sadar bahwa manusia itu makhluk sosial. Sampai apapun, kalau dia pinter bergaul, pinter bekerja sama, apalagi mau mengandalkan Tuhan, nggak ada di dunia ini yang nggak bisa diselesaikan. Jadi itu akhirnya kalau kita berpikir bahwa orang lain tidak perlu campur tangan dan Tuhan tidak dilibatkan di dalam hidup mereka. Menurut 1 Paulus tadi tegas bahwa hidup dan mati itu adalah milik Allah, dan Dia sendiri yang menghendaki agar semua orang memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di alam kekal. Itu kehendak Tuhan cukup jelas. Umat manusia diberi kuasa untuk mengelola hidupnya secara bebas. Tetapi karena kelemahan dan keterbatasannya serta kecenderungannya, manusia yaitu jatuh di dalam dosa. Padahal Tuhan menanamkan sabdanya atau melalui firman-firmannya kepada setiap orang itu, kalau ia sungguh bisa menerima dan diterima di dalam hati, maka sepantasnya seharus kita bertindak itu harus sesuai dengan suara hati kita. Karena kalau kita bertindak sesuai dengan suara hati, maka mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang bermoral, dan mana yang amoral. Kita yakin kalau suara hati itu murni, bersih, dan suci, sehingga orang tidak dapat menipu dirinya sendiri. Maka kalau kita hanya mengandalkan akal-akal saja, ya kadang-kadang akhirnya ngakali.
Kalau kita hanya mengandalkan kecerdasan saja, yaitu saja kadang-kadang kecerdasan itu hanya bisa yang penting diri kita itu sukses, berhasil tanpa memedulikan siapa di pihak mungkin ada yang merasa dirugikan. Tapi kalau kita sesuai dengan suara hati, itu tidak bisa dibohongi karena berdasarkan dari apa yang kita terima itu nilai-nilai kebenaran, nilai kejujuran yang berdasarkan firman-firman Allah sendiri. Saudara-saudara terkasih, pada saatnya orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada apa yang telah kita perbuat, kepada yang memberikan kita, yaitu Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, orang tidak dapat mengatakan bahwa hidup itu hidup untuk dirinya sendiri dan mati itu untuk dirinya sendiri. Tetapi Tuhan Yesus yang mati di salib dan bangkit kembali adalah demi keselamatan umat manusia, bukan untuk dirinya sendiri. Maka sia-sialah pengorbanan Tuhan yang begitu mengasihi manusia apabila hidup ini tidak dihargai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita berpijak kepada Yesus, di mana Yesus lahir, ada di dunia, ia akan menyelamatkan manusia, dan dia rela mati di kayu salib dan bangkit dengan mulia. Itu adalah untuk kita semua. Maka belajar dari itu, marilah kita juga hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kemuliaan Tuhan melalui yaitu saudara-saudara kita. Marilah kita peduli dengan saudara-saudara kita. Marilah kita peduli dengan saudara kita, baik di dalam suka maupun duka. Marilah kita hidup bermanfaat untuk semua orang. Marilah kita hidup menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk semua orang. Mudah-mudahan melalui pengalaman hidup ini, khususnya dari keluarga Bapak almarhum Justinus Sudarjo, Ibu Justina dan anak-anaknya, semakin bertekun dalam doa, dan apa yang sudah diteladankan orang tuanya bisa diteruskan oleh ahli waris dalam arti istri dan anak-anaknya sampai cucunya, dan segala kekurangannya malah diperbaiki juga oleh ahli waris, istri, anak sampai dengan cucunya, sehingga nama besar keluarga ini semakin baik harapannya. Karena saya yakin anak-anaknya atau generasi berikutnya itu sudah diberikan modal yang lebih, yaitu modal ilmu, sudah disekolahkan. Saya kira pengalamannya sudah lebih dari Bapak almarhum, yaitu Bapak Justinus Sudarjo. Maka kelebihannya itu, ya harapannya juga membuat situasi kehidupannya anak sampai dengan cucunya nanti ya harus lebih baik. Baik untuk keluarga, baik di dalam hidup menggereja, baik untuk masyarakat, baik untuk bangsa. Akhirnya kemuliaan Tuhan itu ada bagi keluarga ini. Dimuliakan nama Tuhan untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, daripada perawan Maria, yang menderita sengsara dan pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan pada 5 kali, yang turun ke bawah Maria, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah yang kuasa, dari sini dia akan datang mengambil kebenaran yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, setelah kita merenungkan sejenak sabda Tuhan bahwa hidup dan mati seseorang hanya Tuhan yang menentukan, oleh karena itu marilah kita memanjatkan doa kepadanya. Ya Tuhan, Allah segala orang yang hidup dan mati, betapa besar arti hidup ini. Saudara kami, Bapak Justinus Sudarjo yang telah Engkau panggil 2 tahun yang lalu, semasa hidupnya telah berusaha hidup baik. Akan tetapi karena kelemahannya, maka sering menyakiti hatimu yang kudus dengan dosa-dosanya. Maka kiranya ampunilah segala dosa-dosanya. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Allah segala orang yang menderita, keluarga yang ditinggalkan saudara kami Bapak Justinus Sudarjo karena kelemahannya juga merasa kehilangan, maka sudilah Engkau memberikan penghiburan. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Allah segala orang yang hidup dan yang mati, saudara-saudara kami yang masih menderita di api pencucian sangat mengharapkan belas kasih-Mu untuk dapat segera hidup bahagia abadi di sisi-Mu. Maka marilah kita mohon. Ya Tuhan, Allah segala orang yang masih mengembara di dunia ini, banyak sekali peristiwa sehari-hari yang kami dengar, kami lihat, dan kami alami tentang pembunuhan, tentang perkosaan, tentang penindasan, dan segala bentuk tindakan yang menginjak-injak martabat hidup sesama orang. Maka kiranya Tuhan peringatan kami, sehingga kami tetap pada jalan yang lurus. Marilah kita mohon. Secara khusus pada malam hari ini juga kami berdoa bagi Bapak Sunaryo yang telah Engkau panggil. Ampunilah segala dosa-dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, semoga dia tetap dalam panggilan-Mu sebagai keluarga yang baik, sebagai imam yang baik. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, Allah segala orang yang cinta damai, kami semua yang berkumpul di sini ingin selalu bersatu, hidup rukun dan saling mengasihi, mau berkorban seperti putra-Mu terkasih yang telah mengorbankan hidupnya bagi keselamatan umat manusia. Bimbinglah dan turunkanlah Roh Kudus kepada kami ya Tuhan. Semoga jejak Kristus dapat kami teladani dalam hidup kami sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan marilah saatnya kita menyampaikan doa pribadi kita masing-masing. Kita lanjutkan dengan doa puji syukur nomor 169.
Bagian titik-titik diisi dengan Justinus Sudarjo. Bapak Justinus Sudarjo. Doa untuk anggota keluarga yang sudah meninggal. Allah pangkal kehidupan semua insan, Engkau telah memanggil Bapak Justinus Sudarjo dari tengah-tengah kami untuk kembali ke hadirat-Mu. Dia sekarang berada di dalam pangkuan-Mu, tetapi kami tetap merasa bersatu dengan dia, sebab kami semua adalah putra-Mu. Kami sama-sama anggota tubuh Kristus yang satu, warga persekutuan kaum beriman dahulu kini dan yang akan datang. Kami yakin bahwa hidupnya hanyalah diubah, bukan dihilangkan, dan bahwa dia bagiannya di surga. Didasari oleh keyakinan ini, semoga dalam menghadapi maut yang tak terelakkan, kami tidak lagi merasa takut, karena sungguh-sungguh didukung oleh harapan akan hidup abadi yang Kau janjikan kepada kami. Bapa, ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Ia telah mati seperti Kristus, maka perkenankanlah ia pun bangkit seperti Kristus. Kami berdoa pula bagi semua orang yang telah Kau panggil mendahului kami. Karena belas kasih dan kerahiman-Mu, semoga mereka memperoleh kebahagiaan bersama para kudus-Mu. Ya Bapa, semua harapan ini kami aturkan kepadamu dengan pemeteran Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita satukan segala doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Rahim, hanya Engkau-lah yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Kini kami berserah diri kepadamu. Jadikanlah jiwa dan raga kami sebagai alat-Mu untuk membangun kehidupan damai dan tentram di dunia ini, dengan harapan kelak dapat Engkau persatukan kembali dengan saudara kami, Bapak Justinus Sudarjo, dan para kudus dalam kebahagiaan hidup yang sejati di surga, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mohon berkat-Nya. Tuhan adalah penguasa atas hidup dan mati. Marilah kita memohon berkat-Nya kepadanya, agar hidup kita lebih berarti bagi sesama. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa selalu menaungi dan mengarahkan ke hidup yang kekal, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang maha tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya.
yang kejam takkan menjangkau dirinya. Tuhan mengutus malaknya mengawal dan menerangnya agar janganlah teologinya batu yang keras. Ini tangannya. Kamu tuh kejar satu aja. Salah orang. Itu tuh bapak. Jelek. Kamu mau beli? Harganya 2.000 kalau mau beli. Nggak ada, aku tuh modelnya sih di jendela. Habis itu aku lihat sama papa, kita bisa bayar. Kamu mau beli?